Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami memiliki dua pertanyaan, Wib. Yang pertama mungkin ini tentang masalah hajat di akhirat. Soalnya di sini kami pernah melihat salah satu khitabahnya salah satu habib di Instagram kami, yang mana ketika kita ini membaca sholawat, yaitu ketika di pagi hari dan sore hari, yaitu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, kemudian membaca Allahumma shalli wa sallim alaihi 100 kali, maka di situ kita akan mendapatkan 30 hajat dunia dan 70 hajat di akhirat. Maksud kita mendapatkan 70 hajat di akhirat itu bagaimana, Bi? Kemudian pertanyaan yang kedua ini tentang masalah kegundahan hati kami sendiri di sini. Ini kenapa kok ketika kita di sini itu semakin atau bertambahnya dalam ibadah atau semakin ingin mendapatkan atau apa ya? Ingin mendekatkan diri kepada Allah, ini ujian yang bertubi-tubi kepada hati ini kok semakin besar, dan ketika kita terpeleset sedikit ke dalam jurang gelap tersebut, ini langsung menghancurkan yang semuanya tersebut, dan sulit bagi kami untuk membangunnya kembali. Ya mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya hajat di atas dunia ini ya. Saya kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu, kepingin di akhirat lebih banyak hajatnya. Kamu banyak khawatir di atas dunia ini ya. Di akhirat lebih besar kekhawatirannya. Karena itu sholawat banyak itu akan bisa membuat kamu itu hajat kamu itu mutayasyarah di dunia, dan juga hajat kamu di akhirat. Di sini 30, di akhirat 70. Karena di akhirat itu lebih banyak hajatnya. Lebih banyak tantangannya di akhirat. Kalau di atas dunia, kamu tadi itu dalam kegelapan, kamu bisa dengan lilin ada dapat keterangan di kubur. Kalau kamu tadi terlantar ada di dunia, di sini ada juga dubes atau ada yang lainnya, kepolisian, polsek. Tapi kalau di mahsyar, kalau kamu masuk dalam penjara masih bisa tidur. Kalau masuk neraka, wih, galau, tambah tinggi. Banyak sholawat. Hajat dunia mutayassarah, hajat akhirat juga mutayassarah, begitu. Ya, sholawat yang banyak, sholawat yang banyak. Oh, itu dingin hati nanti. Sallu ala Muhammad. Cintakan sama Nabi ya. Kalau dekat sama dia, insya Allah mulia dunia akhirat, aman dunia akhirat insya Allah. Yang kedua, kau tahu enggak? Musuhnya setan itu kalau musuh sama orang di pasar, sama di masjid, lebih banyak di masjid. Setan itu kalau ada di tengah jalan sama dengan pondok, lebih musuh yang ada di pondok. Sama ulama, lebih musuh kepada ulama. Semakin orang itu dekat kepada Allah, semakin setan tadi tambah benci sama dia, tambah musuh sama dia. Karena itu, ketika kamu jadi santri yang sudah setan itu benci sama kamu, membuka sedikit peluang sama setan, bobol kamu. Karena setan mencari-cari sampai sekarang, kapan kamu jadi santri yang mal'un? Kapan kamu jadi santri yang dibenci oleh Allah? Kenapa? Kamu belajar agama ini, kamu sekarang mempelajari agama, setan sangat benci kepada kamu. Kenapa? Karena kamu akan bisa menyelamatkan insya Allah ratusan sampai ribuan orang-orang yang telah terperdaya sama setan. Karena itu setan mau menggagalkan kamu. Kadang-kadang kamu, ya, orang-orang kadang-kadang terhasut dengan setan dengan sesuatu yang tidak masuk akal.
Kita ambil syahwat. Bisa bayangkan. Kelihatan temannya sama laki kadang-kadang syahwat. Duh, ini terpedaya sama setan. Kamu itu mau dihasut sama setan sekarang. Mau digagalkan sama setan. Entah deh. Karena kamu adalah betul-betul dibenci sama setan. Kamu itu kalau dapat ilmu yang manfaat, kamu itu dapat derajat di sisi Allah. Kamu itu kalau mengajarkan ilmu kamu, kamu itu akan menjadi pewarisnya Nabi. Bentar lagi. Setan nggak mau. Setan mau gagal ada di sini. Kamu dijadikan maksiat ada di sini. Kamu jadikan budaknya setan ada di sini. Diajari sesuatu yang terhina sama setan. Yaitu kamu melampiaskan nafsu kamu kepada sejenis dengan kamu. Intibi. Karena itu jangan kamu buat setan bangga ada di tempat ini. Hah? Dan kamu akan bisa jadi mainan setan seterusnya nanti. Jangan kasih peluang itu semuanya. Hah? Memang begitu. Semakin banyak tantangan, semakin kamu soleh, semakin banyak tantangan. Semakin kamu dekat kepada Allah, semakin benci itu setan. Yumak terus kamu. Lah kalau yang ada di jalan, setannya cuma ngongkon, ini jalan kamu. Loh kok sekelas kamu, sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani, setan itu mau menipu kok. Kan begitu kan? Sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, karena itu jangan ada satupun yang merasa aman daripada setan. Setan belum pernah istirahat untuk menggoda kamu. Oh? Belum pernah. Setiap saat yang merencanakan jelek kepada kamu. Faham tuh? Jangan kasih peluang. Astaghfirullahaladzim. Ana tidak boleh patuh sama setan. Ana akhafullah. Ana attaqillah. Itu. Jangan kasih kesempatan setan untuk menggoda kamu. Ayo. Ana harus tinggalkan itu semuanya. Kita dapat dunia akhirat nanti. Jangan khawatir. Hah? Jangan khawatir. Tapi gimana caranya? Itulah kamu masih membuka peluang. Kenapa? Kamu masih ada buat irodah dalam hati kamu untuk syar. Tutup itu semuanya. Urusannya apa? Kalau kamu mau kawin, kawin. Kalau belum waktunya, nggak mungkin saya kawin. 3 tahun lagi. Fokus sama ilmu. Nggak usah kamu mikir itu. Kan bisa. Lepas apa mikir kalau kayak ini mikir denger dok. Rapi yo, selesai. Loh. Lah buat apa gitu loh. Inilah setan mau menggagalkan kamu. Jangan mau kamu dihasut sama setan. La'aqudannahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Terus diputeri sama setan itu. Hah? Tapi tetap aja. Insyaallah kamu tadi itu tidak akan terpengaruh dengan itu semuanya. Ya. Bilang man hafidha ainahu 'anil nazar ila ma la yahil arba'ina yauman ajrallahu al-hikmah 'ala lisani. Orang kalau bisa menjaga matanya tidak sampai melihat haram. TV kah, video kah, lihat perempuan kah, atau lihat laki-laki kah, atau yang lainnya, menjaga matanya tidak melihat haram 40 hari, yang keluar dari mulutnya semuanya hikmah insyaallah. 40 hari. Karena itu jaga itu semuanya. Kamu bisa dapat apa yang didapatkan al-mutaqaddimin asal kamu bisa membentuk diri kamu seperti mereka. Jangan mau dihasut sama setan. Siapapun yang kalah sama setan berarti menjadi budaknya setan nanti.